Samurai. Akhirnya saya ketemu samurai, teman-teman. Wah, kalau pernah nonton film Naruto enggak? Enggak. Naruto ya. Enggak Yang suka. namanya kunai itu, mereka bisa pakai kunai kalau bertarung sama musuh tuh. Ini seneng gitu. Naruto ya? Saya lumayan lah. Lumayan, saya bukan wibu loh. Wibu itu apa artinya tuh? Ya, pecinta pecinta anime apa ya? Ya pecinta anime, terus hayalannya kayak pokoknya hidup tuh kayak anime aja lah kayak gitu. Podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Kembali datang ke tempatnya Kang Asep nih. Kok bisa kenal buskrep, bisa kenal pisau-pisaunya itu gimana ini? Wah, kalau kenal buskrep mungkin itu ya biasanya waktu saya masih kecil tuh senang biasanya main ke hutan. Biasanya ya biasalah main anak-anak tuh, main ini main itu segala macam di hutan. Kadang-kadang nyari apa tuh? Are yang merambat tuh. Oh iya. Nah, gitu. Kayak Nanti tumbuhan merambat. Tumbuhan merambat tuh nanti diputus, kita main gelayunan tuh. Oh iya, paham. Kayak Kemudian, Tarzan ya? Iya kayak gitu, kayak Tarzan gitu kan. Dan permainan kayak gitu nggak bisa lepas dari pisau Pak Guru. Dari pisau, Iya dari juga tali. ya, pisau benar. Nggak bisa itu. Masuk kita ke hutan, kemudian tangan kosong, terus mau ngapain di hutan gitu kan? Iya, benar. Mau nyari air misalkan nggak nemu di sungai nih, kita kan bisa nyari di bambu, misalkan dalam bambu bisa tuh. Iya, dibolongin bambunya. Bolongin tuh, ada pada trik-triknya. Kemudian misalkan dari akar juga, kemudian kan dia keluar air tuh. Kalau saya dulu bahkan dari pohon jati juga ya, bisa itu. Tapi yang muda, bisa, betul. Saya punya cerita tuh Pak Guru. Waktu saya waktu kecil ya, kan nyari kayu bakar nih ke hutan. Iya. Gak bawa apa-apa selain golok. Gak bawa minum, gak bawa minuman, makanan gak ada. Saya pergi ke hutan nyari kayu bakar, cuman bawa golok doang. Kata orang tua, kalau misalkan pergi ke hutan harus bawa golok. Takut ada istilahnya apa Iya. Mau ngamuk gajah mata lah. Intinya waspada aja lah. Takut ada apa-apa di hutan. Emang pasti sih kalau di hutan tuh. Ada apa segala macam, ada ular segala macam. Kalau mereka nyerang secara tiba-tiba kita nggak punya apa-apa, ya kan? Kalau kita bawa golok, setidaknya kita bisa mempertahankan diri. Minimalnya bertahan. Memberikan perlawanan kayak gitu. Kasih contoh dong, apa yang dibawa? Golok apa? Kira-kira. Kalau golok dulu saya bawanya golok tebas biasa buat kayu. Ada nggak contohnya? Kalau contohnya nggak ada sih. Kalau itu golok buat nyembelih. Oh gitu ya, beda lagi ya? Beda. Nggak bisa disamain. Aja nih, biar ini buat tebas juga bisa sih sebenarnya sih. Jujur aja saya awam nih. Jadi yang saya tahu tuh yang pokoknya tajam aja, bisa buat apa-apa aja. Ternyata ada spesifikasinya. Ini masih di plastik ya emang. Masih. Ini Kang Asep ini selain hobi buskrep, dia memang ngoleksi golok dan banyak sekali goloknya ya. Ngeri ini saya juga ngelihatnya. Ini baru sebagian kecil nih. Ini udah belasan juta kali ya modalnya ya. Wah, lebih. Ya ada lah mungkin lah jutaan ya, tapi nggak banyak banget sih. Lumayan sih. Tuh, ini masih di plastik gini. Maksudnya biar ini ya, biar nggak karatan ya? Iya, biar nggak kena korosi. Ininya kulit bukan sih? Ini kulit sapi asli nih. Masya Allah, benar-benar. Oh ya, sekalian saya cerita nih soal yang boleh. tuh. Gimana jadi? Nah, waktu saya habis ngambil kayu di hutan, saya kan capek, lelah, saya istirahat, haus banget kan, nggak ada air, nggak ada apa gitu kan. Saya bingung juga nih, haus gimana dong? Iya. Mau nyari ke sungai, karena banyak babi itu, saya kan nggak mau masa minum bekas babi gitu kan. Mungkin jijik ya. Iya, jijik. Sekali itu kan najis juga kan menurut agama kan. Iya. Kemudian saya mikir ya gimana nih, haus banget nih. Wah, kepikiran tuh dari kayu jati kayak kata Pak Guru tadi. Saya itu tuh ambil pohon jati, kemudian dikupas, dibikin kayak kerucut tuh. Ya, emang kayak kemudian gitu. ditetesin kayak gini. Netes berapa tetes, seger banget itu. Seger ya, sampai saya asli. bisa pulang bawa kayu bakar. Wah, biasa ya. Sendirian saya tuh, cuma Ya. bekal golok doang. Iya. Ini sedikit saya juga pengalaman ya. Ketika saya diet itu ternyata ada yang namanya diet air. Ya kayak binaraga atau orang yang pemotretan itu sangat
stres banget, dehidrasinya itu pokoknya nggak boleh minum. Saya pernah coba itu waktu buskrep juga ke alam, saya nggak bawa minuman, saya emang sengaja pulang pergi nggak minum, tapi dengan ilmu bekalnya. Karena apa coba? Bener. Karena di tubuh saya ini terjebak air yang banyak. Gitu ya. Dan bener emang mungkin sugesti atau apa, nggak haus, nggak dalam artian tuh mungkin haus tapi hilang lagi lagi karena ketika kita terbakar ada, gitu ya? Iya kayak onta juga kan ya gitu. Ada kan kalau minum kan berapa liter iya itu tersimpan kan di tubuhnya, kurang lebih seperti itu. Ini jadi kalau ada orang diet itu yang pertama hilang itu sebetulnya bukan lemaknya, airnya dulu itu teh. Oh pantes tuh, sebetulnya kan saya juga punya produk herbal ya. Ada tuh salah satu namanya tuh jati Cina. Ya kalau misalkan dikonsumsi katanya itu buat nurunin badan. Nah sebenarnya fungsinya itu buat hilangin air, jadi pengennya buang air. Iya itu dia emang gitu. Kencing, BAB. Iya benar-benar. Apa lagi nih kira-kira nih? Oh ini nih mungkin punya apa nih? Saya bisa ngenalin ya beberapa koleksi pisau saya nih. Aduh ngeri. Ini nih pisau, salah satu pisau buskrep saya nih. Ini harus keren lah, harus dengan keimanan nih kalau pegang pisau ini. Iya, gak sembarangan. Bisa dibuat kejahatan soalnya. Bahaya ini, gak semua orang boleh pegang pisau kayak gini. Ini yang saya pegang sama yang Kang Acep pegang beda nggak? Atau satu tipe? Sebenarnya sama aja sih, pisau buskrep ya buat ke hutan sih. Sebenarnya. Pisau buskrep itu emang identik pendek ya? Iya, soalnya kalau panjang namanya pedang. Oh. Ya enggak. Ini buskrep buat ngapain? Buat motong-motong makanan? Biasanya buat motong makanan bisa, misalkan kayak bumbu-bumbu gitu, kemudian daging. Sehingga misalkan kan kalau kita berburu apa gitu ya, ya hewan yang nggak dilindungi dong pastinya. Masa sih kita memburu hewan yang dilindungi? Contohnya ya apa ya yang nggak dilindungi ya? Ya misalkan seperti ayam ayam hutan. Iya. Saya pernah lihat sih. Saya pernah lihat waktu hiking ke Tampomas ada ayam. Bener-bener. Ada ayam itu. Misalkan ayam hutan, kemudian misalkan kelinci hutan. Burung bisa nggak sih? Burung bisa, burung yang dihalalkan juga sih. Iya. Intinya yang pertama yang dihalalkan sama agama. Yang kedua yang jangan dilindungi lah, kayak gitu. Kecuali mungkin kita mau meninggal juga boleh kan, makan yang haram juga boleh kan, dalam kondisi darurat sulit, ya. Iya. Itu kondisinya lain. Ini tuh buat apa ini? Selain untuk ini ya, selain untuk jaga-jaga ya, untuk berburu, kemudian manfaatnya ya buat bikin shelter juga. Ya misalkan kita nggak bawa tali nih, bikin dari arei namanya. Iya, dari tanaman merambat. Kemudian untuk motong pohon-pohon kecil, ranting. Buat apa aja nih? Jadi kita mau bikin api aja nih kan, kayu nih. Kemudian kita bikin tatal di situ, diserut-serut kan. Iya betul. Baru dibakar. Ya pakai pisau. Oh itu tuh kayak kertasnya ya. Jadi kita nyerit-nyeritin kayu-kayu tuh seperti kertas ya. Kalau gantinya kertas, kalau dibakar pakai api itu cepet kebakar ya. Beda dengan kita ngebakar kayu segelondongan tuh lama ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa misalkan kayu segede tangan nih, bakar pakai korek nggak bisa. Ini terbuat dari apa nih? Ini dari baja nih, baja asli. Coba. Dari bekas per. Tapi kerennya tuh kelihatan ini banget ya, jadi mengkilap gini tuh. Iya, itu ada alat khusus loh. Oh gitu. Gak bisa sembarang orang bikin. Iya. Walaupun misalkan kita pergi ke tempat misalkan ya tuh namanya pandai ya, empu kayak gitu. Belum tentu semua empu bisa, soalnya ini dibuat secara khusus. Dan kerennya nih, rapi banget pembuatannya tuh, pegangannya juga nih. Oh itu bahannya dari ini Pak Guru, dari mikarta. Kayu mikarta. Bukan. Mikarta tuh kalau definisinya saya juga nggak tahu ya, tapi bahannya kuat banget tuh. Tapi bukan dari kayu. Bukan. Tapi ini teksturnya memang dibuat seperti kayu tapi ya. Iya, tapi bukan kayu itu. Plastik juga bukan, entah dari apa itu ya. Ini bisanya buat ngupas bawang, daging. Ketajamannya. Tapi saya kayaknya kurang ahli emang ngetes ginian nih. Sama ahlinya aja lah. Nih lihat ya. Kemampuan pisau buskrep Al Mubarak nih. Siap. Tuh, harus pakai perasaan soalnya. Tuh. No edit, no KW. No edit lah ini, no editing. Bismillah. Ini harus menyamping kalau nggak salah ya? Iya.
Soalnya kalau kita lihat ya para pengetes samurai juga kalau misalkan nyerang dia nyamping. Gini ya? Nyamping kayak gini. Iya. Enggak nyamping kalau gini mah dari segi power, kekuatan, terus teknik juga kan, sayatan kan ini posisi kan ini ya kayak mengkerucut kan, jadi kalau nyamping tuh gitu, tajam. Bener. Makanya kalau misalkan waktu saya dulu nyari kayu bakar, misalkan kayu ini enggak gini tapi gini. Iya gitu aja ya. Iya, dihajarnya ke bawah, nyamping, enggak lurus. Iya. Kalau gini lurus kayak gini enggak bakal. Bahkan kita kayak tertahan oleh kekuatan kayunya. Jadi iya bener, ngeper itu. Dak gitu kan ya. Iya, kayak gitu enggak bisa. Oke, siap. Ini tentu harus dirawat nih. Perawatannya bagaimana supaya tidak karatan, supaya tidak tumpul gimana nih? Soalnya kita kan kebanyakan mau makainya doang kan, setelah makai ini harus dibersihkan, benar nggak sih? Benar. Kalau misalkan bekas pakai tuh biasanya dilap kering aja. Kemudian ada khusus tuh kayak krem minyak kayak gitu, krim ya, kemudian dia diolesin kayak gitu. Nah kalau enggak, minimal nih kita pasti punya yang namanya minyak goreng. Adalah minyak goreng. Nah jadi diolesin minyak goreng aja tuh, tapi yang masih fresh, yang baru, jangan bekas bakwan diolesin malah keratan. Bekas ini dadar telur tuh nggak boleh, bau hanyir. Yang fresh lah, yang masih bagus lah. Bagaimana kalau pakai minyak zaitun itu? Nah itu lebih mantap lagi tuh ya? Pasti minyak zaitun kan secara tekstur juga lebih mantap tuh, lebih bagus. Kualitas lebih tinggi daripada minyak sawit atau segala macam. Iya, kayak gitu. Iya. Selain ini ada lagi nggak tipe yang lain? Itu yang kuning apa itu? Nah ini yang kuning. Pak Guru boleh pegang satu. Kayak pisau ini kayak pisau dapur ini mah. Bentuknya kayak pisau dapur ya. Iya. Tapi kekuatannya nih, wah kalau dipakai sama orang yang profesional, leher sapi itu nggak berasa. Sekali sayat, seret. Leher sapi. Leher sapi. Subhanallah. Jangan main-main nih pisau kayak gini. Ini dari stainless. Stainless steel. Ini ngandung baja. Ini asli ini, saya dikiranya pisau ibu-ibu, nggak taunya pisau sembelih. Ini pisau sultan nih, jangan salah nih. Nah ini benar-benar sangat berfaedah sekali di podcast ini ya. Soalnya kita tuh harus dengan ilmunya gitu ya. Ya dong, walaupun kelihatan bentuknya sama, fungsinya beda. Iya, fungsi beda. Bahan juga mungkin beda. Bahan beda, kualitas pasti ini lebih mantap. Ini impor loh. Impor lagi tuh. Aduh. Dari Turki punya ini. Subhanallah, masya Allah. Lihat nih tulisannya ada gak tuh? Kalau ini hulusi sih. Ini lihat aja, ada gak tulisan di situ tuh? Di sini 1986 apa ini? Itu, maksudnya berdirinya perusahaannya. Iya, tuh ada tulisannya di sini. Ini atasan. Awas, hati-hati tuh, tajam. Oke. Hati-hati, tajam banget. Stainless steel made in Turki, luar biasa ini. Memang unik nih Kang Acep tuh ya. Kemarin koleksi madu, berbagai madu, ini pisau juga. Aduh luar biasa. Saya tuh kalau misalkan mau jual sesuatu tuh nggak main-main. Oh ya benar, kayaknya orangnya idealis yang banget. Yang saya nih jual tuh kualitas. Jadi bukan barang ecek-ecek kita jual, enggak. Iya juga ya. Buat emang apaan? Betul, Tuh beda tuh. Leher sapi mah nggak akan berasa ini. Jadi kalau yang tahu tekniknya leher sapi langsung. Iya. Set. Banyak tuh, kalau misalkan teman-teman nggak percaya nih, bisa cek aja di YouTube. Ada tuh para penyembelih dari Turki sana, dia pakai pisaunya sekitar 20-an ke bawah, sekitar 18 atau 16 cm doang. Jadi pakainya gaya tarik kayak gini nih. Ini leher sapi misalkan kayak gini. Pret, langsung. Tapi pisaunya tajam. Pisaunya kayak gini. Ini jadi digini tinggal diputar gini. Tarik. Nah, iya kayak gitu. Tapi pisaunya dulu nih. Pisaunya dulu harus. Aduh. Mantap. Jadi beda dengan di Indonesia, saya lihat ya. Ini kalau buat mutusin leher hewan bisa nggak ya itu? Pisau ya hewan lah. Ya bisa. Buat sampai tulang-tulangnya kan putus lepas bisa itu ya. Kalau misalkan tahu persendiannya ya bisa. Kita kan harus tahu otonomi anatomi tubuh manusia atau hewan lah. Iya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita main bacok aja ya nggak bisa, kalau kena tulang ya kalah. Paham. Berarti inti nama ini kira-kira persendiannya mana? Iya kayak beres. gitu.
Pernah tuh, mungkin ya bisa carilah di YouTube. Misalkan apa tuh namanya? Para penyembelih, kemudian tukang sisit, apa segala macam, dia kalau mereteli tulang tuh pakai pisau ukuran kecil juga, tapi ada khusus. Emang jadi enggak semua. Ini pisau itu khusus kan tulang, buat kulit ada, kan. Iya, buat menguliti, skinning tuh namanya kan. Kemudian buat tulang tuh boning kayak gitu kan. Kemudian buat cacah tulangnya ada cleaver kayak gitu. Kalau ini kan spesialis sembelih, ini gaya straight nih, lurus. Oke. Nantilah insya Allah kita bahas ya, Bro ya. Itu bahasa Inggris semua ini. Kalau saya kan ngerti nih. Skinning kan kulit, mengkuliti skinning. Boning kan tulang. Iya, kayak gitu. Motong tulang ya. Iya. Cleaver gitu kan. Cacah kerja. Cacah ya. Insya Allah nanti kita bahas ya. Boleh. Ini apa ini? Oh, itu pisau juga tuh. Udah ada tuh ya, ini pisau kayak pisau biasa, tapi yang saya tahu perbedaannya adalah kelihatan dari ketebalannya. Kalau pisau-pisau dapur tuh tipis banget, di gini-gini tuh ngelawir tuh di gini-gini tuh. Ini mah nggak bisa. Lentur banget ya. Lentur. Ya beda fungsi soalnya Pak Guru. Ini mah boro-boro. Itu kuat ya. Iya emang buat yang muternya tangannya. buat ngupas kelapa kalau misalkan lagi hiking, lagi apa tuh ngebus crab, survival ke hutan tuh. Cocok banget nih. Cocok ini saya di sini nih. Keren banget tuh. Mantap. Mau ikut nggak? Nanti saya mau ini nih. Boleh tuh. Mau camping nih. Di mana? Ya. Sebelah sana di bukit sana yang tinggi tuh. Mantep. Bisa bawa motor lagi ke sananya. Keren. Jadi nggak usah hiking kita. Motor simpen, bikin tenda, malam kita ngebus crab. View-nya Majalengka Kota full. Wah, keren banget tuh. Pagi-pagi Ciremai ini sunrise kelihatan. Layak dicoba itu Pak Guru. Ya, siapin aja waktunya, kita hajar ke ya. Iya. Kalau ada kesempatan ya. Siap. Soalnya pada sibuk nih. Kalau nanti di rumah udah tenang, kita istri bisa ditinggalin, syukur-syukur sih bisa dibawa. Kalau saya anak istri dibawa terus saya. Masya Allah. Iya. Keren ya. Anak saya dibawa, istri saya dibawa. Ajakin. Anak saya pertama kali hiking itu ke Tampomas, itu dia paling dulu datang nyampe atas. Nggak capek, saya nggak ngerti itu. Berarti udah jadi pecinta alam dong ya. Pecinta alam, alhamdulillah. Harus cinta alam, jaga alam. Iya. Karena memang katanya kalau kita nggak ke alam itu kayak tahanan kota, kan katanya bilang. Bener, bisa jadi kayak gitu. Ini tertahan di kota seperti itu. Ada lagi nggak nih kira-kira nih? Nah nih, ini contoh pisau saya nih yang kena korosi nih, sengaja nih. Korosi itu berarti kan dia kayak karat gitu ya? Iya, kayak karat nih. Ini kan buatnya dari repair Pak Guru nih. Jadi saya sedikit jelasan nih, yang namanya bahan baja tuh mau nggak mau pasti karatan ya. Kalau ini mah kan perawatannya dicuci kering, dilap mungkin ya? Dilap, cuci juga boleh tapi pakai sabun. Pakai air boleh kan? Boleh, tapi pakai sabun. Sabunnya sabun apa? Sabun ya, cuci piring. Ada sabun cuci piring tapi boleh ya? Boleh. Kemudian kita lap kering, kemudian jemur, kemudian sarungin lagi. Kasih ini minyak gitu. Enggak usah. Enggak usah ya? Enggak usah. Kalau misalkan keratan enggak, tapi kalau misalkan orangnya jorok, misalkan habis nyembelih, itu kan pasti banyak darahnya kan. Kalau misalkan asal lap aja taruh, kalau misalkan gitu doang ya pasti ada bercaknya. Darah kan terus bisa tumpul juga mungkin. Tumpul pasti, tumpul. Apalagi kalau misalkan kalau nyembelihnya tuh pas kena tulang. Mau nggak mau pasti tumpul. Terus darah ini kalau nempel terus bisa ada bercak tadi tuh? Bercak bisa kotor, bisa kuat jelek. Ya? Walaupun nggak karatan tapi jelek lah penampilannya. Terus kalau tumpul kan harus diasah nih, ada asahnya khusus gimana? Ada khusus. Saya punya. Jadi gitu. Selain saya jual produk nih, pisau, golok, sembelih, saya juga jual jasa ngasah. Wih, luar biasa. Bagus juga sih ya buat teman-teman kalau mau nih ngasah nih. Berbagai jenis pisau kan, di rumah pisau rumahan juga bisa kan? Bisa, pisau dapur. Bisa diperlihatkan nggak sih asahannya? Apa? Asahannya bisa diperlihatkan nggak asahannya? Asahannya ada sih di situ diumpetin. Diumpetin. Spesial sih soalnya. Dikirain tuh boleh dilihatin tapi nanti untuk jasa mah nggak apa-apa gitu. Kalau butuh produk, butuh jasa, saya siap. Kalau misalkan pengen dong cara ngasahnya, wah jangan, itu rahasia dapur saya dong. Ngasahnya mah jangan, cara ngasahnya. Maksud saya teh asahnya boleh nggak dilihatin gitu teh. Harus ambil dulu nih. Ya ambil aja.
Sok aja boleh deh. ambil Bentar aja. ya. Boleh. Nih, Saya soalnya ada golok yang tumpul. Nih. Ini yang modern semua nih. Mulai kan dari sini dulu nih Pak Guru nih. Boleh. Ini bisa buat nampol nih. Oh, mantap itu. Ini mah kayak kulit ya. Kulit tuh. Ini dulu nih Pak Guru nih. Siap. Kalau ngasah tuh, misalkan kalau saya ngasah pisau sembelih, biasanya pakai ini dulu nih. Oke. Bisa pegang. Jangan disentuh itunya. Gak boleh pegang. Gak boleh, ini aja nih. Ini untuk pegangan Pak Guru, jangan sekali itu buat pisau. Nanti tangan Pak Guru bisa tajam. Waduh. Kalau saya pegang ini tajam ini. Jangan-jangan kayak keris halilintar kayak ini Gus Samsudin nih. Ini kayaknya baja ketemu baja ini ya. Iya. Ini import juga kan? Itu impor Turki juga. Luar biasa. Produk Turki itu lumayan bagus lah. Jadi ini tuh buat ngasah, tapi kan lama-lama dia akan habis juga kan ini ya? Iya, habis juga. Dia nggak boleh dipegang ininya. Nggak boleh. Nanti tangan saya tajam katanya. Bahaya. Itu jadi sok mau jelasin ini gimana itu? Jadi ini kan kelihatan kan ada seratnya. Ya kan kelihatan nggak? Ada seratnya tuh. Garis-garisnya. Kayaknya ada sih. Iya. Ya ini asahan juga sebenarnya batu juga kayaknya kayak ada gini. sih, ada serat kayaknya. Batu juga sebenarnya kayak gini. Jadi dia tuh permukaannya tuh nggak licin lah. Jadi ada serat-seratnya. Jadi kalau pas kita ngasah tuh, jadi antara pisau dengan asahan tuh kan sering bertemu ya. Iya, bergesek. Jadi mau nggak mau pasti ada yang dikalahin. Oke. Kalau awalnya misalkan nih pisau ini kan tumpul, jadi ininya mata bilahnya itu kan tumpul, kemudian digesek-gesek ke permukaan yang kasar, jadi ininya kan kalah. Jadi akhirnya jadi tajam lagi, jadi tajam lagi. Nah, makanya pisau tuh semakin tipis semakin tajam. Paham. Ya gak? Ujungnya. Mata bilahnya ini semakin tipis semakin tajam. Makanya ini kan permukaannya kan punggungnya kan tebal. Kalau pakai nyembelih gak bisa. Kalau ini kan tipis. Jadi semakin tipis semakin tajam. Nah, ini fungsinya asahan ini untuk menipiskan mata bilah nih biar semakin tajam kayak gitu. Makanya kan udah kelihatan kan tadi kayak gimana kan ketajamannya. Tuh. Kayak gini. Tapi jujur teman-teman ya, kalau kita nyoba susah. Ya, pasti kasar hasilnya, tapi ini halus. Katanya harus pakai perasaan. Set. Ini honing. Iya. Ini besi ini. Ini honing, ini kalau honing itu halus, kasih ini namanya serpening. Serpening nih. Jadi ya, dia memiliki serp itu kan iya buat bahasa Indonesia menajamkan. Serp itu ini untuk menyerut lah gitu. Iya, buat najamkan. Jadi kan serutan ada gesekan kayak gitu. Ini serpening. Ini honing nih, lembut banget. Jadi kalau misalkan udah pakai itu, kadang-kadang kan permukaannya masih kurang kan, namanya kan benda kasar pasti ada apa namanya tuh. Jadi mau nggak mau ini di honing jadi biar lurus, mata bilahnya biar lurus. Jadi ini penghalusnya lah, kayak kita gunting kuku kan, nih ada masih kasar nih, tapi tergunting kukunya, dihalusinya sama honing. Iya, sama honing. Sama honing ini. Makanya buat kekuatannya Masya Allah nih. Setelah itu pakai ini stropping. Terakhir stropping. Jadi nggak pakai batu. Nggak pakai batu, pakai kulit. Pernah dicukur kan? Syukur. Lihat kan tukang cukurnya gesek-gesek ke kulit kan? Iya. Kayak gitu. Ini nih. Ini tahapannya tiga-tiganya dipakai. Ini terakhir. Kalau tutorial ya mungkin saya nggak bisa kasih contoh jangan. Ini ilmu ini bisnis ini, nggak semua ilmu harus disampaikan kan. Tapi kalau misalkan ada kode etiknya lah. Iya. Tapi kalau misalkan butuh barang ya sedikit. Siap aja ini. Siap insya Allah. Pokoknya butuh pisau segala macam pisau yang ini ya, yang berkualitas. Terus butuh jasa menajamkan ini ya. Kemudian juga banyak tuh yang ini kayaknya belum dipakai nih. Itu udah pernah saya pakai. Udah pernah. Waktu kemarin saya nyembelih sapi. Oke. Saya stropping dulu. Wih, mantep. Nah, kalau yang saya tahu mah kan beli asahan di pasar gini set kayak dari apa? Dari batu. Terus atau ada yang gurinda itu yang dijual tuh, yang kanan kiri itu batu yang set
ngerti nggak? Seret yang dua kanan kiri kita diginin seret digini tapi cepet rusak itu. Yang rusaknya apanya? Mata bilahnya itu kan emang memakan bilahnya terlalu dalam itu, jadi cepet rusak. Iya. Kayak gitu. Waduh, ilmu banget yang ternyata perpisauan ini butuh ilmu ya, dan kalau orangnya profesional dan berkualitas beda, barang-barangnya beda. Ya, kemudian kan kalau kita lihat tuh kebiasaan di masyarakat, misalkan ngasahnya pakai batu asan, biasanya ya melengkung kayak gini kan, sampai kan habis, sampai habis. Melengkung kayak gini. Iya. Itu karena salah ngasahnya. Salah justru salah. Itu. Harusnya jangan melengkung. Harusnya jangan, terusnya harus lurus kayak gini. Terus benar nggak kalau harus pakai air? Set dikasih air. Pakai air itu biar nggak kering. Sebenarnya ada tuh metode pakai air, ada kering, ada bahkan pakai minyak juga ada. Ini saya jadi keinget waktu kecil tuh saya dapat ini ya, isme gitu katanya kalau pengen ngasah gunting itu guntingin aja daun bambu, itu benar enggak ya? Masa sih? Kalau itu saya belum tahu nih. Iya, jadi belum tahu. Jadi si gunting kan suka ini ya, suka tumpul lama-lama ya. Ada di sininya tumpul, di sininya masih tajam misalkan. Ngegunting ini daun bambu katanya ditajam lagi, walau alam. Mungkin keren daun bambu tuh kasar. Jadi teorinya kan antara yang kasar dengan yang kasar digesek-gesekin mungkin kan ada yang kalah. Jadi semakin tipis kayak gitu kan guntingnya. Tapi nggak tahu juga sih, saya belum nyoba sih. Kalau ini gunting bisa pakai itu juga ngasahnya? Bisa. Berarti dilepas dulu gunting, nggak usah juga ya? Nggak usah, asal tahu aja caranya. Siap. Tapi kalau gunting rambut makanya beda ya ngasahnya ya? Gunting rambut? Kan rambut kan gitu kan? Pisaunya ya? Oh itu saya belum tahu sih. Iya, gitu. Gunting rambut. Yang gunting jejak itu kan? Katanya ada jasanya juga buat ngasah gunting itu, buat maintenance itu. Kalau itu saya gak ngerti sih, belum tahu. Jadi apa yang saya tahu baru saya buka jasanya, atau yang saya jual saya apa istilahnya saya jual lah. Iya. Ini masalahnya luar biasanya dedikasinya ke passionnya nih. Bahkan santai aja ini, banyak gak ada yang beli juga, santai sih gitu ya. Nggak tahu kenapa nih, kalau saya sih, aduh ini saya udah beli gak ada yang mau nih, nah gitu. Ini mah kok santai aja tuh, banyak banget tuh. Jangan salah loh, ini banyak bukan nggak laku produk saya. Kali sebenarnya kayak gini Pak Guru. Ya gimana? Saya tuh doll sebenarnya. Koleksi doll, dijual maksudnya. Doll tuh bahasa Doll itu kolektor, ini kolek doll. Jadi kolek di doll dijual. Banyak, kemudian dijual. Saya pakai cuma 1-2 doang. Sebagian berarti saya salah persepsi nih, banyak ini bukan berarti nggak laku katanya, tapi ini produk baru ini makanya masih kayak gini. Ini baru datang kemarin. Udah punya ini ya, punya saya marketnya udah punya pasar ya. Iya. Nanti saya harus punya, tapi saya pengen yang ini, ada yang lipat nggak sih, yang apa sih namanya tuh, yang stainless steel. Nah, yang lipat-lipat gitulah, yang kayak rambo gitu, ada nggak? Boleh, bentar deh. Ada nih di bawah nih. Nih lipat nih. Kayak buat keren nih. Kayak buat ini apa sih? Nah, ini buskap gini bisa dilipat nih teman-teman tuh. Ini lebih modelnya lebih ke apa sih? Keren, gaul gitu ya. Iya. Tuh. Itu sepertinya tuh lebih terjaga lah. Kayak gini, kayak apa? Kayak kalau kayak gini harus bikin sarungnya dulu. Ini mah kan dilipat. Iya, biar nggak nyayat kulit sembarangan. Ini juga sama kan, tajam juga kan? Tajam. Kalau ini dari pabrikannya sih. Ini juga ada produk baru juga nih Pak Guru. Nih, masih disarungin, belum pernah saya pakai, masih dipastrikin. Nih, ini rata-rata pisau saya tuh full tank ya. Full tank tuh pisau ke nyambung. Soalnya lebih kokoh, lebih kuat. Iya juga sih. Beda ini nanti copot. Beda dengan hidden, kalau misalkan sekali pukul aja ke kayu malah copot, kan repot juga. Iya, itu mah kurang sip. Ini mah jadi dikunci ininya. Jadi dari ujung ke ujung tuh memang pisau. Pisau saya tuh lihat. Ini mah nggak bisa copot ini. Tuh. Kebanyakan ciri khasnya sedang yang kayak gini ya. Ini apanya, modelnya apa sebutnya ini? Full tank. Full tank nih, full tank. Luar biasa. Ini punya saya kebanyakan full tank nih Pak Guru nih.
Masya Allah. Kemudian ininya juga tuh dikasih apa namanya tuh seni dikit lah, variasi biar ini kan kalau ada gerigi-gerigi kayak gini kan pegangnya makin kuat. Ada semacam penahan biar nggak iya licin. Kayak gitu. Makanya kalau misalkan motocross kan lebih banyak kayak disebut ban tahu tuh biar kuat tuh genggamannya kayak gitu. Kalau pakai ban MotoGP licin nggak bisa ya. Nggak bisa. Dan ini kayaknya kayak Jepang punya nih ya. Itu ini Tanto nih Pak Guru nih. Apa ini namanya? Tanto tuh namanya apa ya? Tanto tuh samurai mini lah. Wih, samurai. Akhirnya saya ketemu samurai, teman-teman. Wah, kalau pernah nonton film Naruto enggak? Enggak. Ya, enggak suka. Kunai itu mereka bisa pakai kunai kalau bertarung sama musuh tuh. Ini seneng gitu. Naruto ya? Saya lumayan lah. Lumayan tuh, soalnya di sana kan ada ilmu pertahanan diri kalau lagi ke hutan gitu. Iya. Bikin apa kayak bisa gitu. Aja itu alasannya ya. Iya. Pokoknya saya. Jadi ini samurai mini. Tapi saya bukan wibu loh. Wibu itu apa artinya tuh? Ya, pecinta anime apa ya? Ya pecinta anime terus hayalannya kayak pokoknya hidup tuh kayak anime aja lah kayak gitu. Kayak anime. Iya, wibu. Iya kayak gitu. Kalau ini semi wibu. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Terus cuman penggemar aja lah kayak gitu, kayak One Piece, Naruto. Hebat ya. Ini samurai itu emang kayak gini, kalau panjang juga kayak gini. Kayak gitu kalau bentuknya, cuman beda ukuran aja. Cuma ini lebih panjang. Iya kayak gitu. Ini namanya Tanto. Tanto ini juga ada di Jepang itu memang pisau kayak gini ya, pisau Tanto. Iya, Pak Guru jangan dari Jepang ini. Dulu tuh orang Jepang ya kalau dihukum tuh selain dipenggal ya tuh bunuh dirinya pakai tanto loh. Pakai tanto, nggak pakai samurai gini? Enggak, itu jadi tanto yang pendek kan. Kalau yang panjang kan susah samurai, juga. Ya gini, tangannya kepanjangan. Kalau samurai tuh sekitar 70 cm. Kalau tanto sekitar 30-an. Ini jadi berarti yang ditembaknya, yang ditusuknya ususnya kali apa ya? Usus, iya. Langsung mati perutnya aja. Lah, sakit dong ya. Dirobek kemudian dipenggal kepalanya kayak gitu. Dipenggalnya sama orang tapi bukan sama dia kan menggal. Orang masa menggal sendiri. Istilahnya udah diginiin dipenggal lagi. Ya kan dia nusuk sendiri kayak gini. Tenaganya ada habis gitu kan. Kemudian penggal juga ya udah. Makanya cepat mati. Apa naganya apa tadi? Apa yang cepat habis apanya? Darahnya. Darahnya. Tenaganya. Jadi kalau perut ketusuk tuh lemes. Lemes lah. Apalagi kan darah keluar. Dipukul aja ini mual lemes. Darah kan keluarkan sumber energi kan dari darah kan. Iya. Lewat darah maksudnya dialirkan. Terus dipenggal lagi. Iya. Kenapa nggak langsung dipenggal aja beres kan nggak usah ditusuk perut ya. Wah, yang mana selesai, saya tahu selesai gitu. Jepang, selesai masalahnya gitu. Iya. Ya, kalau kita kan kalau hukum pancung kan langsung penggal selesai sebetulnya mah. Tapi nggak tusuk, mungkin itu jadi adat istiadat mereka kan. Adat, kayak iya, gitu. iya. Kita cuman sekedar tahu aja lah. Oke, jadi lari ke anime ini, Pokoknya semua saya ilmui, saya berani tampil lah. Kalau nggak saya ilmui, saya nggak berani tampil. Iya, dan ini kerennya tuh ini ya ada semacam desainnya tuh ya. Tuh keren tuh ada mur-mur gitu ya. Itu catokannya tuh. Bisa tempel langsung di pinggang tuh. Iya, jadi kalau pakai gesper, tempel langsung bisa tuh. Saya pakai gesper nih. Di kanan tuh Pak Guru naruhnya. Kanan katanya nggak boleh di kiri. Wih, keren banget itu. Kalau ngebus kayak pakai itu udah. Kalau ada apa di sini aja. Iya. Keren. Jadi buat pertahanan diri tuh. Siap. Tapi jangan digunakan di luar fungsinya gitu. Jangan untuk berbuat kejahatan pokoknya. Jadi saya mainan kayak gitu ya emang buat ngebus scrap, buat motahin ranting, kayu-kayu kecil, buat bikin api unggun. Kalau gitu. Ini Idul Adha ya buat kurban ya. Iya, bisa buat seset juga bisa. Siap. Ya, ada yang mau sampaikan lagi nih? Kayaknya udah. Mungkin saya satu lagi nih Pak Guru nih. Apa? Ini salah satu koleksi saya nih, Golsem Al Mubarok nih. Golok sembeli Al Mubarok. Ini handle-nya dari tanduk sapi. Tanduk, ngeri. Ini apa sarungnya dari bukan. Ini dari kayu sono keling nih. Beda. Ini kayak marmer, keren. Bening banget kan. Ini tajamnya. Nanti kita akan bahas khusus kayaknya golok nih. Nah, boleh tuh Pak Guru. Ya. Insya Allah lain kali ya. Iya. Saya sedikit kasih demo nih tentang ketajamannya nih. Tuh, keren tuh. Wah, maaf tuh kena itu tuh tadi. Tajam banget nih. Iya. Jadi
mungkin pemirsa mungkin belum tahu ya, spek sembelih dengan spek tebas itu beda Pak Guru. Siap. Jadi kalau saya katakan ini golok sembelih ya untuk sembelih. Kalau saya katakan ini golok tebas ya buat nebas, kayak buat bambu, kayak buat kayu. Saya kemarin dasarnya kurang ilmu, itu yang kayak gini buat nebas saya ini. Ya salah. Ya, Kemungkinan itu gompal. Iya. Jadi ini aja sembelih aja golsem sama golbas aja beda ya. Jadi teorinya kayak MotoGP sama motocross lah. Kalau MotoGP dibawa ke hutan nggak cocok. Spek dia tuh ya di aspal kayak ini gitu. Terbuat dari apa? Tanduk teman-teman nih. Tuh. Tanduk sapi itu, tanduk bule, sapi bule. Kayaknya buat koleksi di rumah. Awas tajam tuh. Hati-hati. Buat koleksi di rumah juga, wah udah worth it banget ini, bukan buat ibaratnya bukan buat kerja tapi buat koleksi menikmati buat gitu ya. Lah, pajangan lah. Ini juga nih, keren nih. Bukan kayak gitu, awas hati-hati loh. Gimana? Kayak gini nih. Salah lagi nih. Jadi kita pegang kayak gini. Oke. Kemudian dimasukin kayak gini nih. Jadi tangan kita tuh, badan kita tuh di belakangnya, di punggung pisau. Kalau depan pisau kayak gini bahaya ini. Waduh. Bahaya. Ada Gak caranya, boleh. ada caranya. Di belakang minimal kayak gini lah atau kayak gini. Kalau di dalamnya ada ininya nggak sih? Ada buat semacam ininya nggak ada ya? Misalkan kayak buat bantalan gitu nggak ada. Bantalan biar nggak jatuh. Ya kayak misalkan. Ada biasanya. Kayak helm kan ada ininya gitu apa? Yang puk-puknya nggak perlu kali ya? Enggak sih, tapi kadang-kadang ada tuh buat nahan ininya, nahan pilahnya, iya. biar enggak mudah lepas kayak gitu. Ini saya taksir nih harganya lu fantastis nih. Murah, beda banget ini. Murah, nggak nyampe jutaan. 1 juta kali ya ada ya? Nggak nyampe. Luar biasa. Uang segitu sih nggak seberapa buat tampil maksimal kalau acara kurban atau misalkan kita kerja di RPH. Tampil maksimal. Iya. Tampil di RPH nih, rumah potong hewan. Kalau misalkan kita pakai golok tebas atau golok ecek-ecek, wah gak bener itu. Wah bener Sembelihannya gak sempurna. Apalagi kalau misalkan yang rukun-rukunnya gak kepotong, ya jangankan buat kurban ya, jangankan di kurban buat potong biasa aja gak sah itu. Siap. Adalah nanti bahasan khusus tuh kalau misalkan golok sembelih itu. Oke, syukron nih Kang Acep nih ya. Banyak banget ilmu, kalau kebanyakan takut nggak masuk ya. Oke, sampai bertemu lagi Kang Acep. Oke, siap. Syukron. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Oke.